Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Apa maksudnya? Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Lalu, apa maksud dari kalimat tersebut? Hadis yang dimaksud adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat sahih sebagaimana dikutip dari Sunan At-Tirmizi jilid 3 terjemahan Abdul Hayy Al-Qatani, Muhammad Mukhlisin dan Andri Wijaya yang berbunyi yang artinya dari Qutaibah, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Mengutip buku Ensiklopedia Mizanul Hikmah kumpulan hadis Nabi SAW pilihan, karya Muhammad M. Ray Syahri, terdapat riwayat lain dengan redaksi serupa. Berikut bunyinya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, dunia itu tidak akan menyenangkan bagi seorang mukmin. Bagaimana mungkin akan menyenangkan baginya sementara dia adalah penjara dan musibah baginya. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa dunia ini merupakan surganya orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dilansir buku Keindahan Surga dan Kengerian Siksa Neraka karya Abu Usman Khawarizman, Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan makna hadis tersebut. Menurutnya hadis itu menunjukkan setiap orang beriman terpenjara dalam artian terlarang dari berbagai syahwat yang haram dan dibenci Allah SWT selama di dunia. Orang yang beriman juga dituntut untuk berbuat ketaatan yang memberatkan bagi hawa nafsu. Bila orang beriman ini meninggal, ia baru akan beristirahat. Tidak ada tuntutan lagi untuknya. Sebaliknya, Allah SWT menyiapkan kenikmatan yang terus-menerus dan tempat peristirahatan yang sempurna tanpa celah. Di sisi lain, bagi orang kafir, mereka hanya mendapatkan nikmat dunia. Imam Nawawi menyebut padahal kenikmatan dunia sangat sedikit dan keruh dengan berbagai kesusahan. Jika orang kafir itu meninggal, dia berpindah menuju azab yang terus-menerus dan penderitaan yang abadi. Demikian penjelasannya. Lebih lanjut, Abu Fajar Al-Qalami dalam buku Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar menambahkan dunia penjara bagi orang beriman dibandingkan dengan kenikmatan surga yang disediakan kelak ketika seseorang memasuki kehidupan hakiki. Demikian pula sebaliknya, alam kematian di dunia ini merupakan surga bagi orang kafir dibandingkan dengan siksaan neraka yang kelak dihadapi dalam kehidupan baru. Kondisi orang-orang kafir di akhirat telah digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 12 yang berbunyi, yang artinya adapun orang-orang yang kufur bersenang-senang dengan dan makan-makan di dunia seperti halnya hewan-hewan, nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Orang beriman harus tetap menikmati kehidupan. Kendati demikian, Haidar Bagir dalam buku Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan berpendapat bahwa ada persepsi yang keliru di antara masyarakat muslim terhadap hadis dunia merupakan penjara bagi orang mukmin. Persepsi yang dimaksud apabila muslim ingin bahagia di akhirat, maka harus hidup sengsara di dunia ini. Keyakinan ini tentu saja keliru. Tidak heran bila ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa orang yang imannya kuat haruslah berpenampilan muram atau melankolis. Lebih lanjut, Haidar Bagir mencontohkan pula bagaimana seharusnya orang mukmin harus menjalani hidupnya di dunia ini dengan sukacita. Seperti kisah hidup Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW, yang dikenal memiliki penampilan yang rapi dan bersih, menawan dan elegan. Singkatnya, karena penampilan beliau yang menarik, beliau menjadi sumber fitnah bagi orang-orang yang membencinya. Pernah suatu ketika seorang kafir yang membenci Hasan bin Ali mencegatnya dan berkata, kakekmu Nabi Muhammad telah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Namun Anda tinggal di dalamnya dengan penuh sukacita. Kemudian Hasan bin Ali menjawab, hidupku meski enak dan menyenangkan di dunia ini, bila dibandingkan dengan sukacita dan kebahagiaan yang akan kudapatkan di akhirat kelak adalah ibarat neraka.
Bayangkan betapa kesenangan yang akan kudapatkan bila aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidupmu di dunia ini saja sudah sulit, sedang di akhirat nanti akan lebih sulit lagi. Kisah terkait hadis dunia adalah penjara. Ada sebuah kisah serupa yang masih berkaitan dengan hadis mengenai dunia merupakan penjara bagi orang beriman. Merangkum buku tafsir ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu oleh Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi, terjemahan Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, serta buku Al-Anfal, Syarah Ijmal 300 hadis viral mudah dihafal, karya Habrili Rashid. Berikut kisah menakjubkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan seorang Yahudi. Dikisahkan pada suatu hari Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah melewati sebuah pasar yang penuh keramaian. Ia datang dengan pakaian yang begitu menawan atau pakaian mewah. Kemudian orang Yahudi menyergapnya. Orang Yahudi tersebut merupakan penjual minyak panas. Tak heran pakaiannya penuh dengan kotoran minyak. Tampilan Yahudi tersebut usang dan penuh keprihatinan. Sambil memberhentikan laju kuda Ibnu Hajar, Yahudi tersebut berkata pada Ibnu Hajar, "Wahai Syekhul Islam," atau Ibnu Hajar, "engkau menyatakan bahwa Nabi kalian, Nabi umat Islam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Atau dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bagaimana keadaanmu saat ini bisa disebut penjara, lalu keadaanku di dunia seperti ini disebut surga? Ibnu Hajar lalu menjawab, engkau dengan kesialan dan kenestapaanmu dianggap berada di surga karena siksa yang jauh lebih pedih yang menantimu di akhirat jika engkau mati dalam keadaan kafir atau dalam kondisi kafir. Sedangkan aku dengan segala perlengkapan yang kumiliki yang merupakan kenikmatan duniawi dianggap sebagai penjara dibandingkan dengan kenikmatan yang menantiku di surga jika Allah SWT memasukkanku ke dalam surga. Yahudi itu kembali bertanya, apakah benar demikian? Ibnu Hajar menjawab, iya. Lalu Yahudi itu berkata, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab.